Justru kalau kita sekolah di luar negeri, Pak, kita malah semakin terbuka bahwa Indonesia itu punya manpower yang sangat bisa diandalkan. Itu investasi yang selalu dijual sama pemerintah. Maka diperlukan guru yang mendorong anak untuk kreatif. Jadi guru yang keren sekarang itu bukan guru yang pintar, yang ini, yang hafal rumus, yang bukan. Tapi guru yang mampu memfasilitasi peserta didik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita para profesional Podcast SMK Negeri 53 Jakarta. Vocation, Solution, Inspiration. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sebuah anugerah. Kita kedatangan pemegang otoritas pendidikan di DKI Jakarta dan teman jauh saya yang sudah sekitar 10 tahun nggak ketemu, dan surprise beliau menghubungi saya sekarang posisinya di industri yang berbeda dari pertama saya ketemu. Ini ada Pak Wakil Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pak Purwo Susilo. Assalamualaikum, selamat siang. Kemudian ada Mbak Anastasia Prima. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kali ini Pak Wakil kita ngobrolin tentang konsep SMK ya dengan Mbak Prima, yang kebetulan Mbak Prima ini ujuk-ujuk datang dari tenaga perundangan banyak, ada apa nih gitu. Jadi kita perlu ngomongin sebenarnya kalau di SMK Pak Wakil, di konsep kelas industri itu seperti apa sih sebenarnya Pak Wakil? Oke, makasih. Kita sudah tahu semua ya tentang vokasi, di antaranya adalah sekolah menengah kejuruan SMK, baik yang secara nasional di Direktorat SMK maupun khususnya di DKI Jakarta, bahwa konsep kelas industri di SMK itu muncul dengan harapan meningkatkan keterserapan tamatan SMK baik di kepekerjaan maupun kewirausahaan dengan melaksanakan pembelajaran yang berbasis berstandar industri nyata. Kemudian tentunya di dalam pelaksanaan kelas industri itu harus dibangun mulai dari kurikulumnya, kemudian gurunya, sarananya, pembelajaran dual sistemnya baik di sekolah maupun di industri, kemudian sertifikasi kompetensinya serta rekrutmen tamatanya. Kepekerjaan ya? Kepekerjaan. Tujuh itu pekerjaan. Endingnya adalah kepekerjaan, keterserapan tamatan, kepekerjaan maupun kewirausahaan. Jadi apapun proses pembelajarannya, ya apapun kurikulumnya, Betul. cuma kepekerjaan. Karena pendidikan di DKI Jakarta itu kan pendidikan yang tuntas berkualitas untuk semua dan pendidikan yang dapat meningkatkan taraf hidup Orang banyak. Ini Gus Jumar itu mementaskan kemiskinan mestinya ya. Betul. Ini kita kedatangan Mbak Prima, Mbak. Saya ingat betul ini kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Betul. Ketika masih sama-sama menjadi provokator. Provokator ini jangan diartikan yang lah ya. Kalau kami insan vokasi ya. Kalau orang yang suka dengan vokasi namanya apa? Provokasi. Ya bisa jadi provokasi. Provokator. Iya, itu betul. Jadi Mbak Prima ini orang industri yang juga provokator Pak Wakil. Ini 10 tahun yang lalu kami memprovokasi lahirnya Pintar bersama Dasu waktu itu. saya dulu ya kamu kerjaan ini. Ini selama ini kemana aja sih Mbak? Kalau tahun menghubungi ini gitu. Panjang perjalanannya Pak. Kan setiap orang tuh pasti punya spiritualnya masing-masing. Belajar juga. Saya kan juga manusia biasa ya. Jadi 10 tahun terakhir belajar tentang dunia HR, belajar juga kalau saya akhirnya nemuin belajar bagaimana caranya saya sebagai HR juga bukan cuma sekedar saya bekerja untuk perusahaan, tapi di sisi lain gimana ya caranya ketika saya kerja saya juga bisa bantu masyarakat Indonesia gitu. Mungkin karena background saya juga psikologi, jadi saya mikirnya oke, kalau saya cuma kerja untuk perusahaan ya dapat duit aja. Nah makanya selama 10 tahun saya belajar di beberapa perusahaan yang lintas genre.
supaya bisa tahu sebenarnya masyarakat Indonesia tuh seperti apa, karakternya, kebutuhan bisnis seperti apa, bisa bantunya kayak gimana, dan penyerapannya seperti apa. Kalau saya nggak belajar beda genre, saya nggak akan ngerti tuh sebenarnya bantu Indonesia bisa sampai mana gitu. Oh, saya lihat teman-teman yang di industri, yang di bisnis itu mikirin ke Indonesiaan yang Kalau sekarang Mbak, kalau kita dulu kan ngomongin ya ada anak otomotif justru ya kita taruh di bengkel-bengkel sehingga kita didik. Sekarang kabarnya sudah menjadi ini ya, menjadi mekanik di. Betul, sudah banyak, bahkan kayaknya sudah ada yang di kader juga ya, karena kan sudah 10 tahun yang lalu. Jadi mereka waktu jadi mekanik di kita itu rata-rata paling 4-5 tahun maksimal, pasti biasanya mereka sudah di kader Pak, karena mereka kan sudah di trainingin mandatori itu. Kalau di Daihatsu itu kan ada di step ya, ada training di step apalah segala ya, training mulai dari basic, intermediate sampai advance-nya Astra lah gitu caranya Astra. Nah biasanya rata-rata yang sudah memenuhi standar sertifikasi itu mereka pasti dipromosikan either untuk SA. Apa jadi pimpinan di bengkel-bengkel? Salah satunya Supervisor, kepala bengkel. Nah, kalau di dunia otomotif itu istilah supervisor sebenarnya jarang sih Pak. Jadi biasanya kepala regu dulu, karunya, ya kan, untuk yang mekanik atau bahkan service advisor. Iya. Ya, SA-nya. Jadi yang biasa di depan, di front office-nya nawarin kalau misalnya customer ada datang, masalah di mobilnya apa dicek dulu. Kalau kepala regunya itu biasanya lebih ke teknis. Nah, jalur berikutnya kan ada yang jadi service advisor, ada yang jadi kepala regu. Kemudian itu nanti bisa dipromosikan menjadi kepala bengkel atau kita sebutnya workshop head gitu. Nah jadi mungkin kalau 10 tahun yang lalu bisa jadi ada yang udah jadi SA, ada yang jadi Daparu, bahkan ada yang mungkin udah di kader sekarang persiapan jadi WSH. Karena kan Astra sangat terbuka itu ya kalau untuk orang-orangnya bagus gitu. Jadi banyak begitu. Ini Pak Waka ini saya manggil Mbak Prima dari sebenarnya. Itu juga termasuk provokator tanda kutip dari sisi DSO ya. Ya waktu itu dari DSO. Yang merancang bahwa pihak DSO itu harus menghargai, bukan soal jumlah ya kalau ngomong uangnya, tapi anak-anak yang berpraktek di sana diberi semacam beasiswa. Jadi dibiayain ya. Jadi inilah yang melahirkan generasi mekanik unggul dulu di zaman itu. Tapi sekarang kan di perjalanan karirnya sudah lagi sekarang kalau ngomongin di dunia otomotif, sekarang ngomongin di perusahaan apa ya, di perusahaan sekarang lebih tepatnya dibilang e-groceries, jadi supermarket online kasarannya gitu. Karena kan kalau ya perkembangan zamannya udah beda ya Pak dari zaman 10 tahun lalu gitu. Kalau 10 tahun lalu bisa dibilang dunia otomotif tuh wah lagi happening, kayak mungkin 20 tahun 30 tahun yang lalu gas ya, perusahaan gas atau minyak tambang, wah itu mungkin happening. 10 tahun yang lalu itu otomotif sangat-sangat happening. Cuman karena culture shifting dan kemudian kita juga sempat kena COVID juga kan Indonesia. Jadi culture shock juga di Indonesia sehingga banyak area kerja yang tadinya nggak muncul di Indonesia jadi muncul. Bahkan kan kalau baca di beberapa majalah, Indonesia itu di urutan tertentu di Asia Tenggara penghasil startup, penghasil startup, ya. Nah jadi kalau nggak salah Indonesia di urutan keempat atau berapa, correct me, tapi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi banyak manpower Indonesia itu yang lulusan luar negeri kembali ke Indonesia untuk membuat lapangan usaha. Sebenarnya itu sangat menguntungkan kita, gitu. Jadi lapangan usahanya banyak dan digerakkan sendiri oleh anak bangsa, gitu. Nah salah satunya ada karena waktu itu kita pandemik, beberapa lapangan pekerjaan yang muncul salah satunya adalah e-groceries. Karena kenapa disebut e-groceries ya? Singkat kata, biasanya orang kalau ke supermarket belanja bulanan atau ke pasar, karena COVID nggak bisa ada physical distancing, tapi kan butuh makan, masa di rumah nggak masak gitu, masa nggak makan. Nah jadi seperti biasa bisnis selalu muncul ketika ada kebutuhan gitu, ketika ada kepepetan, jadilah muncul itu. Nah Sagari itu salah satu yang muncul pada waktu itu Pak gitu. Jadi gimana caranya memfasilitasi ibu-ibu atau perempuan-perempuan atau siapapun yang memang mau masak di rumah tapi dengan bahan baku yang berkualitas gitu. Itu semua menguntungkan petani ya? Betul. Saya tadi tertarik waktu kita obrolan di luar tadi. Ketika mau motong jalur marketing yang aslinya dari petani ke konsumen itu jadi. Tapi jauh lebih tertarik ya. Kok pikiran anak-anak muda tadi yang expert sekolahnya di luar negeri tertarik membangun startup. Ada beberapa pelajaran bagi saya. Berarti ternyata anak-anak Indonesia itu luar biasa ya gaya kreatifnya ya. Banyak. Justru kalau kita sekolah di luar negeri Pak,
kita malah semakin terbuka bahwa Indonesia itu punya manpower yang sangat bisa diandalkan. Itu investasi yang selalu dijual sama pemerintah. Makanya kan kalau mau di G20 atau di salah satunya pasti itu yang dijual. Kamu bangun pabrik lah di Indonesia, kita punya manpower itu banyak, kita salah satu yang padat. Harga nggak mahal-mahal banget. Tanah kita masih bisa kelola, masih ada subsidi dari pemerintah. Kemudian kalau mau apa yang dibutuhin, misalnya sayur-sayuran, wah udah kamu tebar, kita banyak gunung vulkano kok. Jadi kalau ini subur, mau di mana aja bisa, buah sayur apa, mau ternak kita juga bisa gitu. Nah, justru mereka yang kuliah atau sekolah sampai lulus, justru itu yang dibuka. Kalau di Indonesia malah kebaliknya, udah di luar negeri aja. Di Indonesia begini gitu. Nah, mereka yang punya pemikiran bisnis begitu pasti mereka kembali ke Indonesia untuk buka itu. Potensial sekali. Gitu. Itu pawakan yang pikirin paradigma anak SMK atau pendidikan lokal kemana, karena dunia bisnis sekarang terjadi lompatan dan perubahan. Jauh. Di mana nih pawakan ini? Bertanya. Menghadapin dunia yang seperti ini nih Pak. Jadi kalau orang yang paling tidak ketinggalan dalam segala hal itu, orang yang selalu menyesuaikan dengan perubahan. Nah, nggak bakalan tinggal. Ada perubahan apapun, ikut menyesuaikan, beradaptasi, yang gitu kan. Terjadinya pandemi membuat kita semua tahu bahwa terjadinya budaya, perubahan budaya yang dirasakan oleh semua lapisan dalam semua kondisi, termasuk juga budaya-budaya seperti tadi tentang bagaimana kebutuhan sayuran, bagaimana kebutuhan makanan dan sebagainya, budaya belanja, budaya hidup dan semuanya. Nah, terkait dengan perubahan itu pun SMK ya seharusnya jenjang pendidikan yang sangat-sangat merespon adanya perubahan. Perubahan apa? Terjadi perubahan bagaimana mindset atau perubahan pola pikir tentang kepekerjaan. Tentunya berbeda dengan yang 10 tahun yang lalu kan. Jadi SMK seperti itu. Kalau menurut saya, jadi SMK itu harus responsif terhadap perubahan yang ada di semua bidang. Berarti itu bentar. Iya. Ini kan butuh perubahan paradigma yang luar biasa sih kalau dalam pikiran saya ya. Mungkin nggak sih di SMK di DKI Jakarta dibuat lebih merdeka lagi, program dengan kurikulum merdeka ini, buat diberi kewenangan. Misalnya kalau saya sebagai kepala sekolah bekerja sama dengan Mbak Prima di perusahaan ini merubah kurikulumnya, merubah target ininya. Saya takut ini feudalisme birokrasi ini. Gitu yang di dunia pendidikan. Ini gimana Pak? Ya baik, makasih. Sebelum adanya kurikulum merdeka, kurikulum di SMK itu harus sudah merdeka dulu. Ya mestinya ya. Udah dari awal merdeka, yaitu tentang fleksibilitas kurikulum di SMK. Apa artinya? Kurikulum SMK itu dari dulu dan diperkuat sekarang di kurikulum merdeka itu menyesuaikan dengan kebutuhan industri atau dunia kerja, dunia usaha dan industri. Jadi muatan-muatan kurikulum materi apa yang akan dipelajari oleh anak-anak kita itu disesuaikan dengan kebutuhan yang industri mitra masing-masing. Seperti itu. Jadi kesimpulan bisa jadi ini industri ya. Jadi maunya industri seperti apa? Arti bukan untuk dipermudah oleh industri, tapi kita mau membangun ekonomi Indonesia kan mestinya emang bergerak dari industrinya. Betul. Ketika bicara SMK untuk merdeka, untuk leluasa, untuk fleksibel dan mesin kurikulum itu tentunya harus ada kemitraan yang sangat link and match antara sekolah dengan pendidikan, ya dunia usaha, dunia kerja, dunia industri. Pertama, kurikulumnya ya harus disesuaikan kebutuhan, yaitu adanya kurikulum implementatif, hasil sinkronisasi dari sekolah dengan industri yang dibutuhkan. Potensi anak apa, baik kompetensi sikap, pengetahuan maupun keterampilannya. Kemudian guru SMK ini juga harus lebih merdeka, lebih fleksibel. Guru di sekolah tidak hanya belajar dari buku-buku yang saat kuliah atau dari apa media sosial, juga harus tahu
harus terjun langsung ke industri, melihat industri seperti apa, budaya kerjanya seperti apa, dan sebagainya. Jadi ada program magang. Kalau kita boleh jujur, Pak, kendala di paradigma guru kita, tanda kutip penyelenggara pendidikan vokasi atau SMK di Jakarta seperti apa sih menyikapi situasi ini yang dipaparkan oleh Mbak Prima tadi gitu. Jadi kita sadari bersama ya, kita akui bersama lah. Teman-teman kita guru ini juga sedang proses perubahan mindset tentang pembelajaran SMK. Ini sedang berproses. Harapan saya semua guru nanti pemikirannya terbuka bahwa semua mata pelajaran itu mendukung pada kompetensi peserta didik, kompetensi tamatan, yang mana outcome-nya adalah nanti keterserapan tamatannya. Mau pelajaran yang umum, agama, olahraga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni, semuanya termasuk semua harus berubah, yaitu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri mitra kita. Itu Mbak Prima itu bahasa apa? Ini dan pikirannya domon. Kalau pada saat itu 10 tahun yang lalu ya, saya guru matematika. Kalau anak saya PKL, nilainya pasti jelek gitu dulu. Iya. Karena apa? Nggak ikut ulangan harian, nggak ikut belajar saya, nggak ikut tes. Nah sekarang harus dirubah. Tata kompetensi tamatan SMK untuk mata pelajaran matematika itu apa? Mampu berpikir kritis, Ya, betul. mampu menyelesaikan masalah, mau membuat perencanaan dan seterusnya sampai ke evaluasi. Nah, saya ketika saat ini saya sebagai guru matematika atau saya mengajak semua guru di DKI Jakarta, khusus guru SMK, pelajaran apapun ketika anak PKL jangan jadi kendala terkait penilaian. Justru kita akan memberikan materi kepada siswa melakukan pembelajarannya melalui pembelajaran jarak jauh, melalui learning. Kan matematika diperlukan sekali. Diferensial mana ada Ya, karena beda sih Pak implementasinya. Nah, yang menarik dari Pak Purwo tadi, kalau aku boleh nambahin nih Pak Basuki. Jadi selama saya dulu sekolah juga gitu, sekolah kemudian alhamdulillah sekolah Pak lulus. Enggak, maksudnya nggak nembak sih, ijazahnya bener. Nah, jadi lulus kemudian sampai akhirnya kerja. Akhirnya ada satu kontemplasi tuh yang saya belajar penting. Jadi gini, dulu diajarin matematika itu cenderung beberapa guru hanya ngajarin yang penting kamu rumusnya saklek seperti ini. Bahasa Indonesia harus SPOK, harus apa? Kenyataannya pada saat kita kerja, kita nggak disuruh menyelesaikan masalah dengan dengan cara yang sama. Boleh, nah justru gimana caranya supaya ini lebih efisien? Kamu mikir dari berbagai macam cara itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada satu rumusan untuk semua masalah, gitu. Nah itu yang nggak pernah diajarin dulu zamanku, gitu ya. Nah itu juga yang akhirnya aku rasa, oh ya benar juga ya, memang harus ada beberapa transisi yang tadi kayak Pak Purwo bilang. Bahasa Indonesia apa iya harus ngomong SPOK, sesuai SPOK, tapi yang di seberang nggak mudeng kita ngomongnya apa, itu juga akhirnya apa? Pinter, tapi terus kemudian ketika di pekerjaan disuruh presentasi. Bagaimana cara industri untuk mengukur bahwa kamu memang paham pekerjaan ini? Satu, secara pekerjaan nggak boleh salah. Yang kedua, bisa menjelaskan. Kalau kamu nggak bisa jelasin, kamu ngerjain apa? Itu salah satu pertanyaan di industri. Nah, jadi bahasa Indonesia pertanyaan adalah apakah harus memahami SPOK atau harus tahu peribahasa sebanyak apa? Atau harus tahu majas-majas? Atau yang paling penting bagaimana menyampaikan suatu informasi yang kamu ketahui dengan efektif? Gitu. Jadi belajar bahasa Indonesia kepentingan. Betul. Nah, ini yang saya maksud tadi, perubahan paradigma dunia pendidikan kita ini secara makro di Indonesia sebenarnya mau marah ke situ. Maka saya bertanyakan dengan Pak Waka. Sebenarnya di lapangan teman-teman kita, guru kita seperti apa nih ngomong ini? Jangan-jangan sekarang ngomongnya kurikulum merdeka, tapi masih berpikir seragam. Betul. Mbak Prima, saya, mungkin Pak Waka juga ini korban pendidikan seragam. Betul. Mestinya kan kalau merdeka belajar beragam dong. Betul. Karena sesungguhnya di perusahaan Mbak Prima kan nggak diperlukan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang di level operator diferensial. Tapi anak di pasar diferensial kalau nggak lulus nanti di ujian nasional nggak lulus atau tidak. Iya,
Itu juga makanya di Segari Pak Basuki ada satu value-nya kita tuh namanya start it why. Itu kayak filosofi sekali. Maksudnya adalah gini. Start it why itu ya kalau diterjemahkan harus tahu kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, itu sesuatu yang saya bisa sangat relate di keluarga juga karena kebetulan orang tua juga ngajarin itu. Jadi di sekolah jadi dulu salah satu acuannya adalah contohnya adalah misalnya orang tua itu ngajarin Bapak Ibu nggak pernah nuntut kamu harus ranking itu bonus. Yang penting kamu ngerti pelajarannya apa. Gitu, bukan harus 100 tapi kamu ngerti salahnya di mana gitu. Nah, kenapa itu bisa salah itu penting. Kenapa kamu ngerjain itu, kenapa rumus yang kau pakai itu, kenapa nggak ini gitu. Nah, jadi itu yang ternyata sekarang ini krisis di dunia industri gitu. Nah, makanya paradigmanya memang harus bergeser, itu setuju. Tetapi paradigma yang bergeser juga harus dibarengi dengan anak-anak harus ngerti why-nya mereka belajar itu apa. Jadi salah satu clue-nya itu bertemu juga dengan pilihan dia. Betul. Kalau dia ngomong, dengan gurunya terjadi diskusi, dia ngerti. Betul. Argumennya, idenya itu apa, kenapa gitu. Susah sekarang itu. Karena memang kayaknya masih ada generasi sisa-sisa seperti saya juga gitu yang korban tadi dari keseragaman. Ibaratnya ketika mengambil suatu keputusan, terutama di sekolah, ya karena disuruh gurunya begitu. Karena diajarinnya rumusnya cuma boleh itu, disuruh ngafalinnya itu. Di orang tua juga diajarinnya begitu. Belum muncul hasil generasi dari yang merdeka-merdeka tadi, yang di rumah sudah mulai bebas, yang penting ibu mau outputnya begini misalnya. Nah, caranya gimana kamu tempuh, nanti seperti apa ya kamu cari tahu sendiri, itu belum ada yang waktu. Bapak ibu enggak tahu, eyang saya guru dua-duanya. Makanya begitu ya, satu lini ya gitu. Tapi meskipun begitu saya sadar eyang kakung saya sama eyang putri saya meskipun guru, mereka waktu itu ya mereka umurnya sekarang udah 80-an sih Pak, jadi udah 89, 88 gitu. Di masa itu ketika ada beberapa orang yang mau mempelopori kemerdekaan, karena cara pikir mereka berbeda sih kalau menurut saya. Nah, pada masa itu ternyata cukup didiskriminasi karena menjadi minoritas di masa itu. Karena masih banyak guru-guru yang dengan pola didik dari zaman kolonialisme dulu. Nah, jadi emang ternyata akhirnya belajarnya adalah nggak bisa sendirian memang pemerintah kalau mau mengubah itu. Tapi harus, kalau dulu kan masih di era pemerintahan yang monopolis semuanya. Pokoknya semua dari pemerintah cuma satu perusahaan, ini tok boleh dipakai gitu ya. Kalau sekarang kan di pasarannya udah kompetitif Pak. Nah, jadi sekarang yang harus digunakan gimana cara menggunakan si industri-industri ini tadi justru untuk membantu si pemerintah tadi gitu, ngedesak itu tadi. Iya, ini yang kita sebenarnya banyak berharap nih kayak orang Mbak Prima nih. Saya anggap generasi milenial enggak masih Y ya, tahun kelahiran 90. Enggak dong, bagaimana Pak Basuki? Saya begitu Pak, semua ada lingkungan. Susah lagi. Nah ya, kalau saya masih masuknya generasi Y, generasi milenial ya bisa dibilang generasi Y. Nah, yang setelah itu kan generasi Z sebenarnya, ya kan. Terus habis itu apa lagi generasi yang sekarang tuh, yang baru-baru lahir nih? Di atas Y, di atas Z. Ya, pokoknya udah baru lagi gitu ya. Nah, yang Z itu kan yang kayak kamu nanya, nah itu Z. Iya. Ya kan. Kamu bertanya-tanya, itu Z. Gitu. Kalau kita Y itu masih yang belum terpapar dengan itu. Nah, itu aku. Karena orang psikolog dia ngerti banget gitu. Tapi exciting di industri sekarang ini dibutuhkan untuk anak-anak. Kalau kita ngomongin SMK balik itu kan sebenarnya diciptakan lulusan itu bekerja di level menengah. Kalau kita menggunakan piramida, tentu yang doktor, ya profesor itu sedikit kan. Mulai itu ada doktor, master, kemudian S1, kemudian yang paling banyak itu dibutuhkan di Indonesia kan sesungguhnya operator yang di level SMK gitu. Nah sekarang ini loh Pak, dari perkembangan zaman ini soal digitalisasi, soal industri yang berubah paradigma, dan diberkahin juga. COVID itu bukan saya minta COVID lagi, kan ada berkahnya. Iya, ada blessing disguise-nya. Dipicu dengan pikiran-pikiran yang di luar logika benarnya zaman dulu sebelum COVID. Sekarang kan orang belajar jarak jauh, itu masalah. Dan di situ Pak Waka tadi belajar matematika dari luar bisa. Betul. Nah ini apa yang dibutuhkan sekarang untuk level menengah nih, ya anak-anak tamatan SD? Kalau 10 tahun yang lalu
era di mana kita belum shock culture karena COVID atau apapun itu yang terjadi, kita masih berpikir segala sesuatunya match dengan Indonesia karena manpower di Indonesia tuh banyak, masyarakat Indonesia banyak, sehingga segala sesuatunya manual tuh tercukupi gitu. Tapi kita harus tahu perkembangan ekonomi, makroekonomi itu kan nggak pernah stabil, Pak. Nah, kita ngomong makroekonomi itu macam-macam, dari sisi politiknya atau mungkin dari sisi perang dan segala macam. Sehingga bisnis juga mulai berpikir kalau terus-terusan invest uang untuk menggaji karyawan secara manual atau lebih banyak manpowernya, pasti boncos. Sehingga beberapa bisnis itu juga sudah mulai shifting in either way, digitalisasi atau mulai yang otomasi. Nah, artinya apa? Di situ ada gap untuk beberapa perusahaan yang sudah terlanjur banyak manpowernya, sedangkan mereka mau shifting, tetot, anak-anaknya nggak ready on that gitu. Nah, mau mentrainingkan mereka pun butuh waktu. Jadi satu-satunya cara biasanya dilakukan gimana caranya external hire yang sudah ready. Nah, itu sebenarnya bisa jadi perannya vokasi, SMK dalam hal ini. Supaya makanya tadi saya sempat mention, betul secara kurikulum, secara kompetensi dan segala macam, tapi jangan lupa mereka harus ngerti why-nya mereka membuat sesuatu dan dibuat itu dalam bentuk digitalisasi atau yang high-tech, yang lebih high-tech. Gitu, karena itu nanti mungkin 10 tahun lagi jujur aja sih Pak, kayak sekarang kita punya masih ada karyawan gitu kayak di kantor saya, terus yang untuk packing mungkin 10 tahun lagi pakai robot. Nah, cuman kan perkaranya bukan robotnya, yang bikin robot itu loh. Nah, harus orang yang paham. Betul. Nah, kan harus orang yang ngerti lapangan. Nah, justru anak-anak ini nih yang selama ini mengoperasikan itu yang tahu betul cara bikin blueprintnya robot itu. Kayak gitu. Itu contoh ya Pak ya. Tadi. Itu kan ke depan itu anak-anak yang adaptatif ya. Betul. Dan sementara satu sisi dunia kerja itu kan sekarang dinamis sekali ya. Hari ini mungkin nggak terpikirkan tuh. Orang yang bekerja cuma nyoba kasur di hotel, terus meliput, masuk dulu media sosial dibayar mahal kan? Sekarang kan gitu ya. Orang icip-icip makan, makan, terus itu ya. Sekarang seperti itu justru yang ini ya. Mana sekarang ada foto-foto siapa itu? Yang foto-foto dirinya, yang foto-foto terus dipakai NFT ya. NFT ya. Fotonya dilapus sampai miliaran. Profesi yang nggak diduga kan. Nah ini mungkin yang problem kita juga nih Pak Waka ini gimana caranya kita Pak Waka ya pendidikan kita supaya paling enggak beriringan dengan kebutuhan itu gitu. Setuju sekali saya sampaikan dulu Prima dari jangan jauh. Saya anak ibu Pak sekali ya. Iya. Terkait dengan hal itu di DKI Jakarta didorong dengan kondisi dipaksa ya dengan adanya pandemi itu, maka baik guru maupun peserta didik bahkan orang tua itu penguasaan IT-nya ya kan, teknologi informasinya mau tidak mau harus membekali diri masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran di SMK khususnya itu lebih ditekankan pada pembelajaran yang mengembangkan potensi anak itu dalam hal berpikir kritis. Ini ya dengan minta kali ya, termasuk yang adaptatif tadi. Betul. Kalau bicara kebutuhan ya IoT ya, Internet of Things itu sudah wajib, sudah harus dan sudah berjalan. Bahkan kalau kita maju ya, pasti di DKI Jakarta termasuk juga di SMK harus bicara AI ya, artificial intelligence ya, penguasaan data, basis data. Kemudian terkait dengan bagaimana menyikapi peluang kerja yang di masyarakat di dunia kerja lah. Dan masyarakat kan dunia kerja menyesuaikan. Betul. Sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat nggak butuh lagi melihat barang-barang ditata, meja kan itu kan sesuai. Sudah sekarang tinggal tarik Masuk ranjang, check out. Maka di sekolah pun khususnya di SMK juga harus dikembangkan kemampuan itu, penggunaan IT-nya segala macam. Tapi yang paling penting adalah bagi saya bagaimana guru-guru kita yang saat ini masih ada
beberapa generasi ya. Generasi paling beruntung tuh saya itu. Generasi kolonial alami. Ini ya. Langsung kolonial itu sebenarnya. Tadi saya nggak mau nyebut itu sebenarnya Pak. Juga menyaksikan gitu ya. Generasi peralihan kayak wah Jadi dulu nyobain mesin itu ya. Oh, masih ada tempat gitu ya. Semuanya. Astaga. Nah, sekarang ini mau tidak mau harus ikut next tuh kayak apa? Generasi apa istilahnya ya? Iya, yang belum nih Pak. Yang sekarang apa sih? Aset Alpha. Ya, setelah Z kan generasi alpha. Nah itu, maka diperlukan guru yang mendorong anak untuk kreatif. Jadi guru yang keren sekarang itu bukan guru yang pintar, yang ini, yang hafal rumus, ya bukan. Tapi guru yang mampu memfasilitasi peserta didik Sesuai passionnya. dengan passion. Iya. Itu aja. Jadi ngomongin jurusan aja harusnya tidak kaku bahwa kayak. Oh iya. Itu siapa ini jurusan apa kan? TKN. Kok bisa ngedit, bisa ini kan sesuatu. Ini praktik SMK yang benar mesti. Right. Jadi punya multi kompetensi. Harus. Karena hidup ini tidak cukup dengan satu kompetensi. Betul. Tapi harus banyak kompetensi. Kalau dulu dibilang punya kecakapan hidup, punya life skill, punya life skill, kecakapan itu untuk bisa hidup di masyarakat. Sekarang ini lebih lagi gitu. Harus multi lah. Ya, rasa itu. Betul. Ini Pak, asik sekali ya diskusi ini. Mungkin gak kerasa ada berapa menit itu ya ngobrolin soal SMK ini. Tapi Pak Prima nih, terakhir ini ngobrol. Kalau Pak Prima dari sisi Segari ini perusahaan semacam apa ya, perusahaan supermarket ya pasti. Ya. Ya e-groceries. Iya, e-groceries. Bisa nggak kira-kira join dengan SMK termasuk tadi membina dari orang itu. Tadi kalau Mbak Prima ini saya nggak khawatir dari dulu soal pikirannya SMK. Kalau dibelek darahnya darah SMK sih, memang putih mana ini. Saya dalam 10 tahun yang lalu join-joinan begitu sampai tiba-tiba ditelepon atau dari Astra Internasional ya, harus ada MOU kelambakan buat. Masih ingat ya? Masih MOU ini versinya Toyota, semua versinya Daihatsu seperti apa gitu. Sampai malam-malam saya ngetikin itu versi dinas pendidikan gitu. Tapi kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Didorong seperti itu. Bisa. Nggak hanya Segari sebenarnya Pak Basuki kalau saya bilang. Kalau menurut saya dengan banyaknya startup sekarang yang muncul, justru peluang untuk bekerja sama antara SMK dengan para startup itu lebih besar. Kenapa? Karena saya sempat cerita juga kan, startup ini kan butuh orang yang ready untuk kerja. Iya. Karena kan kita balik lagi tuh, startup ini agak beda sama perusahaan-perusahaan yang udah well established. Kalau perusahaan well established mereka itu mencarinya profit. Nah, kalau startup kita mencarinya valuation. Nah, valuation dinilai dari apa nih? Dari metrics user. Artinya kita mencari gimana caranya user banyak. Nah, pasti kita butuh manpower, butuh tim yang dia ready kerja mental kayak apa. Kadang-kadang nggak terlalu mikir pinter yang kayak gimana, nggak. Yang penting yuk mau kerja bareng apa enggak, susah bareng mau enggak gitu untuk ngebangun ini perusahaan. Gitu. Nah, justru tim vokasi itu, teman-teman vokasi yang memang udah di sekolah digembleng untuk seperti itu juga jadi salah satu tujuannya Segari juga untuk makanya hari ini juga ketemu untuk ngobrol untuk jalin salah satunya kerjasama itu. Tapi pasti nggak bisa cuma Segari, perusahaan-perusahaan yang lain startup. Malah saya kalau misalnya ada nonton YouTube ini cara lain gitu. Betul, saya juga punya komunitas. Kebetulan saya ada sama teman-teman yang lain. Kebanyakan memang masih daerahnya Jabodetabek. Ada juga sih yang di luar dari Jabodetabek yang itu bisa kerjasama sama komunitas-komunitas juga. Kalaupun tidak, misalnya ada yang nonton dari YouTube ini, buat semua HR atau head of HR, terutama head of HR yang ada di startup. Karena startup sekarang nggak cuma yang ada di Jabodetabek Pak, ada yang di Bali, lokal punya ada yang di Kalimantan, apa tergantung dari lini lokalnya apa yang bisa digerakkan dengan startup itu. Karena potensi Indonesia tuh beda-beda. Nah, saya sih menyarankan coba aja belajar untuk mengabsorb dari teman-teman SMK yang ready kerja ini, kemudian partnership. Nah, tetapi hati kita sebagai seorang HR itu nggak bisa cuma sekedar oke dapat manpower kemudian masuk. Nggak bisa. Jadi hatinya harus mikir bahwa manpower itu adalah aset. Kalau kita punya rumah kan kita jaga nih. Sama kayak kita punya karyawan.
Nah, gimana caranya supaya rumah nanti bisa nggak bocor ya, supaya rumah itu nanti bisa ditingkatin lagi dan seterusnya, fondasinya harus kuat, nggak rubuh. Sama karyawan juga seperti itu. Dari awal artinya manpower yang dimasukin juga harus yang ready kerja, siap ditempa dengan segala kondisi. Itu termasuk mentalitasnya ya. Mentalitas. Kadang-kadang makanya tadi saya bilang Pak, kita tuh kalau terutama di startup misalnya, kita nggak terlalu butuh karyawan yang IQ-nya berapa, ininya berapa. Jujur-jujuran aja, orang yang terlalu pinter pun kalau mau masuk di startup juga mikir. Iya. Karena palu gak ada semua. Orang panjang. Betul. Yang ada nggak eksekusi. Saya ingat diskusi dengan salah satu entrepreneur terbesar Ya. Indonesia salah satunya. Ya, Almarhum Pak Bob Sadino. Pak Bos ini. Ya. Nah, Itu kan ya. orang bodoh itu jauh lebih baik daripada orang pintar. Nah itu. Gak banyak mikir, jadi lebih kreatif. Nah, makanya kebayang nggak kalau cuma terlalu mikirnya lama, nggak kerja-kerja, terus sedangkan kita ngejar valuation gitu, kita ngejar nanti ada funding lagi, series B, series C, dan seterusnya, nggak kekejar ini semua gitu. Nah, tapi tidak semua HR di beberapa startup pun sadar itu. Saya sendiri juga masih belajar, jadi makanya kalau misalnya ada teman-teman yang bangun startup atau apa, nggak apa-apa, coba aja cari Pak Basuki atau Pak Pur gitu ya, siapapun, kontak aja orang-orang dari pemerintahan. Mereka tuh butuh, kita juga butuh kok gitu. Jadi tinggal nanti gimana disusun caranya, mentoringnya kayak gimana supaya di ujungnya juga bisa kita pegang orang-orang. Karena bisnis tuh capek juga Pak. Kalau misalnya orangnya keluar masuk, itu ujungnya valuation juga nggak nyampe sih gitu. Jadi makanya yang dicari bukan cuma sekedar pinter tadi, mentalnya kuatnya sampai mana nih gitu. Yang kalau dari awal emang nggak ditempa di kampus di sekolahnya untuk kuat dengan palu gada dalam tanda kutip ya, karena kan kita startup nih harus ready nih, kayak tadi nih TKR tiba-tiba jadi palu gada editor gitu kan. Nah, ide editor, itu harus yang kayak gitu, karena kalau misalnya nggak kayak gitu nggak bisa kita survive. Apalagi startup tiba-tiba berubah nanti menjadi corporate, udah lebih gede lagi, lebih spesialis lagi. TKR belajar motor bensin, belajar motor milih berbahan bakar, beberapa tahun lagi mobil listrik. Nah, bisa. Terjadi Betul. Tapi insya Allah nih, dia udah mau mulai belajar sekarang beradaptasi. Nah, harus. Kebayang nggak kalau misalkan kita nggak ngambil dari teman-teman vokasi yang dari sekolahnya ditempa dengan itu. Ini bukan mendiskreditkan non-SMK yang tidak ditempa mental, tidak ya. Peruntukannya berbeda. Nah, tetapi kalau di vokasi itu kan kebanyakan memang sudah dilatih dan ditempa dengan itu. Gitu. Jadi, ya itu. Makanya justru penting. Ketika menyimak begini, saya juga agak kaget itu. Misal di studi tracer studi itu, terus tadi itu harus sama dengan pengikut, dengan jurusannya, harus dengan ini jadi kontradiksi nih dengan ambil lapangan gitu loh. Ya piye Pak. Menyikapi hal itu, tadi sudah sampaikan bahwa semua itu harus adaptif. Orang yang paling keren itu ya mampu adaptasi terhadap perubahan. Nah, ya itu. Karena perubahan itu berbeda. Tadi kalau dulu cukup dengan kecakapan hidup yang ada, kalau sekarang harus punya multi kompetensi, multi talent segala macam. Tapi yang jelas di SMK DKI khususnya, selain guru-guru itu memfasilitasi anak untuk bisa tumbuh berkembang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan potensinya. Yang paling pokok adalah terkait profil pelajar Pancasila, yang mana di antaranya tidak dibangun anak itu Superman. Betul. Seperti Superman sudah kolaborasi kerjasama, kerjasama saling bantu di dalam profil pelajar Pancasila saat ini adalah dikemas dalam bentuk gotong royong. Jadi gotong royong itu ada peduli, empati, simpati, dan berbagi. Ya, berbaginya sulit. Di matematika tuh tambah kan, apalagi itu kali seperti begitu bagi-bagi ada semua. Maka saya mewakili SMK ya, tenaga pendidikan, berharap segari terus dan kerjasama dengan SMK, kami SMK di DKI Jakarta siap untuk menyesuaikan kebutuhan industri apa, sehingga praktek kerja lapangan anak SMK kekinian adalah
materi dan durasi waktunya menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Betul. Kok pembelajaran yang kita sebut di normatif adaptif kan sebenarnya bisa online, bisa dengan kegunaan. Yang kedua, SMK DKI juga ingin sekali bukan prinsip anak SMK itu jangan lama-lama belajar di sekolah begitu. Yang lama belajar di industri, belajar praktek sebenarnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru-guru kita juga berpikir sudah terbuka bahwa semua orang adalah guru, seperti aja ya. Ya, jadi Semua tempat adalah ruang kelas ya. Setiap detik itu waktu adalah belajar. Sehingga pada guru-guru SMK nggak usah khawatir kalau anak kita belajar 3 tahun di sekolah seharusnya ternyata bisa belajar di industrinya 1 tahun nggak masalah. Bahkan belajar di industri 2 tahun pun nggak masalah. Sehingga pelajaran yang lain menyesuaikan. ya. Pandemi sudah mengajarkan pada kita 2 tahun belajar tidak pernah ketemu juga jalan. Apa bedanya anak di rumah dengan di industri? Gitu ya. Di pandemi ada berkah. Kemudian di sisi yang lain gitu. Yang berikutnya nih ngajak kita semua termasuk juga Mbak Bima dari Segari ingat bahwa pendidikan di DKI Jakarta itu pendidikan yang tuntas, berkualitas untuk semua. Ada pemerataan di sini. Ya, di sana ada pemerataan akses dan itu, tapi juga ada lagi satu nih bahwa pendidikan di DKI Jakarta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Ya, fokusnya pendidikan juga bahwa pendidikan juga meningkatkan taraf kehidupannya ya, sosial, ekonomi semuanya. Ya, oke. Itu kasih. Mungkin di penghujungnya nih, Mbak Prima. Apa? Ini di dunia pendidikan Jakarta seperti ini, sebenarnya welcome banget nih dengan cerita itu dengan penyesuaian nanti di lapangan itu. Betul saja. Sebenarnya kalau ada salah satu top of media di negeri ini yang dapat pangkat red call tituler, saya pikir Mbak Prima boleh nih dapat pangkat guru tituler ini. Sudah guru kehormatan. Karena sangat pro banget dengan SMK dari 10 tahun yang sama sih kan nggak berubah kayaknya nih. Iya, tapi saya disagree sih Pak kalau seorang guru itu harus ada gelar gitu. Karena iya, tapi ini mungkin beda-beda ya Pak tiap orang. Cuman kalau saya sih dari dulu diajarin sama eyang saya, guru itu seharusnya bukan even sebaiknya menolak gelar mau disebut dengan terhormat atau apapun itu, meskipun itu boleh-boleh saja karena kan orang lain kan memberikan kan. Cuman kalau tapi saya mengimani sih Pak, sebagai manusia ketika itu diberikan gelar itu akan merasa sangat berat sekali. Nah kemudian ujungnya kalau sudah merasa berat, nanti merasa kayak ada beban ketika mau melakukan sesuatu yang dirasa lebih, takutnya nanti mengecewakan karena sudah itu gitu. Nah jadi saya pribadi saya nggak terlalu suka sih untuk diberi ya apapun itu gitu. Ya apapun itu, karena kayaknya saya pikir kalau kamu memang mau sharing atau mau kasih sesuatu kasih aja gitu. Kalau kamu mau benerin aja. Kenapa harus berdasarkan terhadap tuntutan atau gelar gitu? Dan itu kayaknya lebih ringan aja Pak, kalau menurut aku ya. Betul dan nggak beban juga. Ya waktu kemarin udah dapet ini, nanti kalau diambil dicabut gelarnya atau apa, karena ya gelar kan cuma di kehidupan aja kan. Tapi karena kita itu adalah setiap pendidikan itu kewajiban bagi orang-orang yang terdidik. Gitu. Ya, kalau itu aku setuju. Ya. Aku setuju. Pendidikan itu ya memang kewajiban orang-orang yang terdidik. Setuju. Jadi menjadi guru itu dalam arti yang luas. Betul, setuju. Ketika ngomongin Mbak Prima ngomong kayak gini, Mbak Prima dia jadi guru, menginspirasi anak-anak murid yang berpikir lebih luas, adaptatif. Pikiran-pikiran seperti itu di saat itu menginspirasi, dan itu dari guru harus pakai gelar macam-macam lah, apalah gitu, yang penting actionnya di lapangan, bagaimana dia menginspirasi siswa ini ya. Betul, yang penting impact-nya Pak.
kalau pesan Mbak dengan teman-teman sejawat nih di industri di tadi apa HRD atau apa tadi? Iya, di HRD. Monggo Mbak kalau ada pesan dengan teman-teman yang di satuan kerja Mbak. Jadi kalau mungkin bukan pesan ya Pak, tapi dari hasil kontemplasi, provokasi, dari hasil saya sekian lama berkontemplat dan bekerja juga, buat teman-teman coba kita buka waktu, kita cari waktu juga untuk melihat kebutuhan di bisnis itu seberapa cepat, dan kemudian gak ada salahnya untuk kita coba masuk ke vokasi. Karena kita harus melihat tadi dari sisi kecepatan kerjanya, kecepatan untuk valuation, kecepatan matriksnya juga harus tinggi, dan di satu sisi kebutuhan mental yang cepat tadi, yang adaptif. Artinya harus dibuka juga wawasannya kita, hatinya kita juga. Jangan karena kita pernah sekolah di luar negeri, misalkan karena beberapa juga mungkin ada sekolah negeri belum begitu kenal tentang vokasi. Nah, jadi dari sini saya bilang bahwa di Indonesia itu kita punya beragam sekali jalur kita untuk menempuh pendidikan. Salah satunya adalah vokasi. Jadi teman-teman bisa mengambil salah satu jalur vokasi itu untuk dimasukin ke industri di mana teman-teman berada. Selain membantu penyerapan tenaga kerja, dengan penyerapan vokasi itu teman-teman juga bisa meminimalisir pengangguran. Gitu. Paling tidak seperti itu. Jadi bukan cuma ngambil dari yang institusi formal ya, gitu. Tapi juga bisa dari vokasi. Kita udah jalan-jalan tadi kan, gak baca-bacanya. Udah. Ya. Mereka ya, baru kaget. Udah tahu saya bawa kemana. Udah. Itu barangkali. Terima kasih Pak Waka Ya, atas bincang-bincang di siang ini Mbak Prima. Sama-sama Pak. Saya pikir punya niat yang sama ini tentang keindonesiaan, membangun ekonomi melalui pendidikan vokasi terutama SMK. Terima kasih teman-teman vokasioner. Senang sekali saya ketemu para provokator, orang yang provokasi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vocation, solution, inspiration.